siang kepada Bapak Ibu sebagai peserta seminar budaya positif CGD calon penggerak Angkatan 5 Kota Singkawang. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena pada hari ini kita masih diberikan waktu, kesehatan serta ridho dari Allah bisa melaksanakan seminar budaya positif CGD Angkatan 5 ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Andri Suwandi SPD. Yang ketiga, kata sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Agung Rosyadi. Yang keempat, penyajian materi. Yang pertama, Ibu Linda Haryani. Yang kedua, Ibu Mega Fitriani. Yang ketiga, Susanti. Empat, Dewi Judiantari. Dan kelima, Menteri Haryanto. Poin kelima dalam susunan acara yaitu adalah penutup ini akan diwakili oleh Bapak Menteri Haryanto untuk memberikan pesan dan pesannya dari acara ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pada pembukaan pertama. Marilah kita membaca basmalah. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada siang ini menjadi bermanfaat dan menjadi positif bagi kita semua serta bagi anak didik kita, memberikan suatu pembelajaran yang bermakna dan pengalaman yang berkesan bagi mereka di kemudian hari. Untuk selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan diwakili oleh Bapak Andri Suwanto. Bapak Andri Suwandi, kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk acara kegiatan kita hari ini, dan semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dapat manfaat dari kegiatan ini. Marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, didikan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sabirin, hamdan alimin, hamdan jamin ni'amahu wa lillahi mahidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut wa najatan min hari afwan dan sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andri Suwandi atas doanya. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini menjadi ladang amal ibadah kita untuk di hari kelak dan menjadi pengalaman serta motivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik untuk mencerdaskan anak-anak didik kita. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Agung Rosyadi. Kepada Bapak Agung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera untuk ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Syukur kita panjatkan pada hari ini dapat berkumpul dengan guru-guru hebat dari guru penggerak Angkatan 5 di Kota Singkawang
dan bertemu juga dengan ibu-ibu guru hebat yang semoga nantinya bisa lulus ke guru penggerak selanjutnya. Salam dan selawat tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, mendengar dengan judulnya budaya positif yang akan dipraktikkan di sekolah, sudah kiranya kita mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Karena apa? Inilah bentuk implementasi dari guru penggerak yang menyebarkan budaya positif, memberikan informasi kepada ibu-ibu yang ada di sekolah lainnya, dengan harapan dapat menjadi teladan dan contoh kita bersama. Saya rasa dengan budaya positif ini akan mengubah paradigma pendidikan di Kota Singkawang, khususnya untuk Kota Singkawang ini, Bapak Ibu guru penggeraknya, dengan harapan terjadinya perubahan hasil dari peserta didik tersebut, antara lain dari perilaku yang akan berdampak kepada pengetahuan dan keterampilan. Oleh sebab itu, saya rasa perlu bertukar pikiran kembali, perlu diperbanyak program-program seperti ini dengan harapan kita yang tidak tahu menjadi tahu. Ada istilahnya sharing ilmu pengetahuan bersama. Jadi yang kita belum memahami kita bisa menanya langsung, dan hari ini kita mendapatkan kesempatan khusus diberikan penjelasan mengenai budaya positif. Selama ini kadang-kadang kita mungkin salah kaprah apa yang dimaksud dengan budaya positif, bagaimana aturan mainnya dan bagaimana prosesnya serta penilaiannya. Di hari ini, pada saat ini, di tempat ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari rekan-rekan kita. Semoga dapat kita bawa ke sekolah, dapat kita praktikkan bersama-sama. Ya, mungkin hanya demikian sambutan saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang kira-kira menjadi masukan kita terima, kita ambil, kita adopsi. Apa yang menjadi mungkin pertanyaan Bapak Ibu, silakan ditanyakan sedetilnya dan sejelas-jelasnya pada kesempatan ini. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, karena saya juga ada beberapa kegiatan. Mungkin setelah ini saya tinggalkan dan kita serahkan waktunya kepada guru kita. Sukses bersama untuk kita guru-guru Kota Singkawang. Semoga kedepannya bisa berkolaborasi, berbagi ilmu bersama untuk kemajuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Terima kasih untuk Bapak Agung Rojaki atas waktu serta kesan dan pesannya, motivasinya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Agung sampaikan menjadi perubahan yang positif khususnya bagi kami dan bagi guru-guru penggerak yang ada di Kota Singkawang. Masuk ke acara kita ke penyajian ketiga, yaitu Ibu Susanti SPD. Atas waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini bukan merasa paling hebat, bukan merasa yang paling luar biasa, tapi saya adalah apa ya? Lebih ke tugas saya utama yang harus kami selesaikan, tugas di modul 4.1. Sebenarnya saya paling tidak siap, tapi apa boleh buat, saya siap-siapkan. Ibarat kata beberapa, udah gak terberak bau saya berbeda. Malam tadi saya buat PPT, dia pun syukur alhamdulillah di bawah kawan. Salam dan bahagia. Terus, baik, sejenak kita tenangkan pikiran, hati, arahkan fokus. Seperti itulah kita mengajarkan
tenangkan dulu supaya mereka merasa nyaman, tenang, barulah kita bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Jika sudah tenang bisa saya lanjutkan. Dan sempat sedang bagus. Perkenalkan, saya adalah guru yang cantik, tercantik, yaitu Susanti dari SD 68. Saya sebenarnya tidak membayangkan Bapak Ibu, saya bisa lulus JDP. Tidak terbayangkan, kerjakannya siang malam lulus. Ya, tidak. Sampai di posisi ini sudah alhamdulillah. Artinya apa? Semuanya atas kehendak dari Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu melanjutkan jejak kami. Nikmati prosesnya, nikmati alurnya, berbahagia selalu dengan guru-guru yang hebat. Saya merasa sangat kecil sedikit mengganggu, tapi saya luar biasa berada di guru-guru yang luar biasa. Tepuk tangan. Next. Nah, dan yang romantik sama, saya hanya mengambil modul ke disiplin positif sudah tadi. Saya langsung saja pada restitusi posisi kontrol sudah tadi dipapar oleh kawan-kawan. Kami berbagi dengan kelas. Saya ngomong, saya berkenan, saya masuk ke segitiga restitusi. Apa itu? Segitiga restitusi. Apa ya? Ada yang tahu restitusi apa Bapak Ibu? Saya pun di JDP tahu. Awalnya saya nggak tahu. Setelah JDP lah saya tahu apa ya restitusi. Saya bacakan aja. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ya, kata dosen, bukan kata saya. Kalau kata saya lain lagi, apa ya restitusi. Nah, restitusi apa? Restitusi juga adalah proses kolaboratif bahasa Inggris. Dari dokter susah ngomong, repotkan. Yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Yang gak mantap. Saya biasa sedikit pelawak, sedikit juga serius. Dia juga di kelas, anak murid terhibur. Jadi kita berbahagia. Ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dia kata Johnson, bukan kata saya. Kata saya lain lagi. Kata Bapak Ibu kelak, lain lagi. Seperti itu. Lanjut. Nah, apa manfaat restitusi? Jelas besar sekali restitusi. Restitusi bukan hukuman. Restitusi adalah membantu. Betul tak omongan saya restitusi? Membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memilihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, tujuannya apa? Menjadi orang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ibu contohnya sesuatu. Kalau yang bertanya saya jelaskan semampu saya. Kalau bisa usah bertanya. Saya buat pengalaman sekitar. Saya CGP mungkin CGP yang lulusnya keberuntungan. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu juga beruntung seperti saya. Saya otaknya di bawah standar mereka. Mereka luar biasa. Saya paling bawah. Nilai paling lambat kumpulkan. Mana ABC? Belum kirim kawan. Upload. Centang biru. Selesai. Lanjut. Dia hanya sekedar intermezzo biar Bapak Ibu termotivasi menjadi guru dan guru. Ciri-ciri restitusi membedakan dengan program disiplin lainnya. Apa itu? Baca soal saya suara sakit. Dan Bapak Ibu baca apa ya? Tapi saya lebih sedikit lebih
kelompoknya. Ya, bagaimana cara kita mengolahnya? Dengan cara restitusi Tuhan. Tergantung dari individu kita Bapak Ibu ya, karakter dari guru tersebut. Bagaimana mengolahnya? Biar mereka kembali merasa nyaman, merasa enak, merasa dihormati, merasa dihargai, masuk ke kelompok mereka kembali. Seperti itu. Lanjut, sudah cepat. Nah, tahapan segitiga restitusi atau dikatakan restitution triangle. Betul tak saya ngomong? Jadi botolkan aja, sudah ada. Pokoknya restitution triangle. Siap? Ada 3 langkah. Artinya, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Baik, seorang Bapak Ibu. Memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, lanjut. Nah, contoh kalimat-kalimat langkah tahapan restitusi. Ya, contoh tahapan pertama. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Macam saya pun sering berbuat salah. Tidak apa-apa. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah? Tertarik tidak? Kalau saya tidak, ya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi apa yang kita cari? Bagaimana mencari solusinya? Ya, bagaimana kita mencari solusinya? Anak-anak salah tidak masalah, biasa. Tapi kita cari cara penyelesaiannya. Jangan ajarkan kepada anak-anak kita merasa mereka mencari salah-salah orang lain. Tapi ajarkan mereka bagaimana cara bersosialisasi atau bagaimana cara mensolusikannya. Sehingga mereka tidak berpikir yang jelek, tapi berpikir bagaimana mencari solusi. Sehingga menjadi generasi yang cemerlang, generasi emas yang luar biasa. Jika mereka sudah tahu mencari solusinya. Tahapan kedua, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kita melakukan. Kamu boleh mempertahankan seperti yang dibuat oleh Bu Eka dengan Bu siapa tadi, luar biasa pertahanannya, sampai dibuat sobok-sobokan. Kalau saya tidak mau disobokkan, kalau saya mau disobokkan itu tidak pakai sedikit gila 5 juta ke sedang apa tahu benar bahagia mulia ke. Nah seperti itu tergantung dari diri kita keyakinan itu. Kemudian tahap ketiga, apa nilai umum yang telah kita sepakati dan bayangkan tentang kelas yang ideal. Saya Bapak Ibu punya pengalaman pribadi. Pengalaman Sikira mengajarkan, saya guru kelas 1, tapi saya pernah bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Artinya apa? Anak-anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan TK sama sekali. Jadi mereka ke sekolah itu saya tanya, kamu datang ke sekolah mau apa? Saya ingin bertemu dengan ibu guru. Tidak ada yang ketemu belajar. Tidak ada yang jawabnya. Artinya apa? Dia menyukai kita sebagai guru dulu. Itu sudah luar biasa. Jika dia sudah suka dengan kita sebagai guru, dia akan enak belajarnya. Seperti itu. Jadi kalau anak sudah merasa nyaman, sudah merasa enak, maka kita pun enak menanamkan nilai-nilai apa yang ingin kita ajarkan kepada murid tersebut. Nah, tahapan ketiga sudah selesai, mungkin restitusi selesai. Ya, implementasi penyerapannya akan diajarkan sampai kepada Bu Betty. Selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa di CDP Angkatan 8. Semoga lulus. Bertemu dengan kami guru-guru CDP dan mudah kami lulus. Kami masih CDP Bapak Ibu. Kami sini hanya mengadakan modul 4.1. Salam berat. 1.4. Assalamualaikum. Jika ada kata-kata yang salah itu hanya dari saya aja. Saya memang pelawak, tapi saya artis.
jika yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susanti yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada telah memaparkan materi tentang budaya positif sekolah. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Ini hanya diambil 5 orang. Jika yang Devi bisa mencatat pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin bertanya? Yang lain sekiranya dari pemaparan materi ini yang ingin dipertanyakan, mungkin masih ada puas sekali dengan Ibu siapa? Siapa? Ibu Esta dari mana? SDN 19. Oh 98, astagfirullahaladzim, maaf salah. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Saya Istansi Putri dari SDN 19 Kasingalon. Pertanyaannya untuk Pak Patri. Mohon izin Pak bertanya. Pertanyaannya, adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan aksi nyata yang telah Bapak laksanakan? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betila dari Sidua. Kalau saya tanyakan untuk usus itu Bolinda. Saya ada baca intensif. Saya nanyakan bagaimana cara membuatkan disiplin diri di dalam diri anak-anak. Kita sebagai guru yang pertama, yang kedua, ini dalam diri anak-anak pada siswa, bagaimana cara menimbulkan. Kemudian pengalaman saya selama ini mengajar mengenai tentang hukuman atau sanksi kepada anak. Apakah saya ini benar atau salah? Dan saya tanyakan selama ini saya kalau memberi sanksi, pasti saya memberi sanksi kepada anak yang salah, yang kurang disiplin. Cuma saya memberikan sanksi kepada anak tersebut, saya berikan pilihan kepada anak tersebut, kau maunya apa? Apakah itu salah atau benar? Kemudian yang ketiga, yang kebiasaan. Kemudian yang ketiga, tapi itu masih berkaitan dengan sanksi. Umpama saya membiasakan anak-anak itu setiap jam olahraga itu saya periksa kuku. Kemudian apabila kukunya kotor, saya tidak ngasih sanksi, cuma kamu beli apa? Siapa buat siapa? Tetap tidak ada tadi yang namanya intensi, itu tidak ada sama sekali. Minggu depan itu lagi, orang itu lagi yang dengan sama dan masalah yang sama, masalah dengan yang sama. Tapi hari ini saya coba dengan mencari latar belakang anak tersebut. Jadi setiap hari saya bawa ranking kuku. Apabila minggu kemarin dia sudah dikasih sanksi, minggu ini masih panjang, ya terpaksa saya ambil anak tersebut, saya dudukin kukunya, sambil dudukin kuku saya bertanya, makmu di mana, ayahmu di mana, bapakmu di mana, dia tadi mau sate.
Tangki seko adik dia, saya tanya, akhirnya dapat latar belakang siswa tersebut dan kebiasaannya. Anak yang tadi kan bermasalah. Nah, sikap saya yang demikian itu salah ke benar. Pantas tadi Terima kasih. Terima kasih untuk segala yang tadi pertanyaan Tuhan menambah dari kita. Ini mau 30 langsung pertanyaan ketiga. Oh terakhir, maka udah banyak jilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Guru CBC. Mungkin saya sering aja Bu, Bapak nggak nanya ya, cuma sering. Tadi saya mendengar pemaparan dari Ibu Mega tentang segitiga restitusi ya. Bu Mega yang saya ingat ya. Tadi Bu Mega ada memaparkan tentang pemberian motivasi kepada siswa agar siswa lebih bersemangat untuk belajar. Nah, setelah saya membaca modul di Merdeka Mengajar, di situ ada penjelasan tentang bahwa kalau kita memberikan motivasi berupa ujian atau barang kepada siswa, justru itu akan menimbulkan motivasi eksternal, bukan internal, bukan dari dalam diri sendiri. Nanti mungkin Bu Mega bisa jelaskan lagi kepada saya. Yang kedua, untuk Bapak Pantri Haryanto. Kalau saya, Bapak Pantri tadi mengatakan bahwa jika kelas 6 saja seperti itu, apalagi kelas 1. Agak tidak terima saya Pak, saya di kelas 1. Soalnya pembiasaan itu saya rasa memang harus dari kelas 1. Dan sudah saya buktikan Pak, ternyata selama saya menjadi guru kelas 1, saya tidak menemukan kelas saya kotor. Tidak menemukan kelas saya kotor. Saya juga pernah di kelas 2. Saya membuktikan bahwa kelas 2 juga bisa bersih sama dengan kelas tinggi. Nah, tapi memang pembiasaan itu harus kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita memberikan kepada anak-anak tentang kebersihan, menyentuh hati mereka, bagaimana mencintai lingkungan yang bersih, mencintai keindahan. Bu Devi ya. Sekian saja mungkin sharing aja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Agus sebagai penanya terakhir. Mungkin yang pertama tadi pertanyaan dilemparkan untuk Pak Pantri yang dari USK ST 94, adakah tantangan yang dihadapi saat melaksanakan aksi nyata? Baik, Ibu Esta yang saya hormati, terima kasih sudah bertanya, kita berbagi ilmu saja di sini. Bu Agus juga terima kasih. Pertanyaannya adalah adakah tantangan ya? Tantangan yang dihadapi itu pertama itu budaya, karena udah budaya mindset, lebih ke mindset, pola pikir. Kayaknya kalau pola pikir udah beku, itu yang sulit, tantangan. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan budaya yang bagus, insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi menurut saya tantangan yang paling kuat itu adalah mindset, apatis, masa bodoh, gak etikal. Siswa dan anak orang apatis. Mungkin kalau ada rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang apatis terhadap itu, itu akan menjadi salah satu masalah. Kemudian Bu Agus ya, Bu Agus, jadi permasalahan itu di sekolah saya. Kenapa kebiasaan itu tidak dari kelas 1? Karena saya baru datang ke situ, saya lihat kelas 6 saja seperti itu. Karena kelas 6 itu kan sebagai penuntun bagi adik-adik kelasnya, Imorsos Suntulodo yang di depan menjadi teladan, ya. Jadi kalau kelas 6 bisa mengajak adik-adiknya sambil kita
membudayakan dari kelas 1 sambil kita berjalan, tapi untuk progres cepat memang mindsetnya memang harus dari kelas 6, karena ibaratnya mendadak bagaimana mengubah mindset itu secara cepat. Nanti perlahan dari kelas 1, betul kata Bu Agus, kelas 1 juga harusnya dari kelas 1. Saya juga setuju seperti itu. Ya, terima kasih Bu Agus. Mungkin ada tambahan dari Bu Agus atau kurang jelas dari saya? Jelas Bu Agus ya. Jadi Bu Agus, intinya saya itu kelas tinggi yang menuntun kelas rendah. Jadi dia menjadi contoh, intinya seperti itu. Karena mengubah mindset ini tidak bisa 1 tahunan, biasanya dalam waktu yang lama supaya menjadi budaya. Harus kita sepakati dulu, harus kita yakini dulu, barulah perubahan nanti pola pikirnya. Terima kasih Bu Agus, kemudian itu yang saya sampaikan. Bu Esta, terima kasih Bu Esta, mudah-mudahan bermanfaat. Kawan-kawan, itu permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan dari Bu Tila kepada Ibu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Tila berdasarkan ilmu yang tidak seberapa ini. Untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, bagaimana menimbulkan disiplin bagi siswa, saya ingin maju dulu ke pertanyaan ketiga, karena dari pertanyaan ketiga saya baru bisa jawab pertanyaan pertama. Tadi Ibu bilang periksa buku kotor anaknya yang itu saja. Ibu meminta siswa memilih hukuman yang dimaunya anak. Meminta anak itu memilih hukumannya sendiri. Mungkin mulai dari ini kita bisa mengubah, jangan kita bilang hukuman, tapi tadi kita ubah bahwa kesalahan ini kita hubungkan ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kita tanyakan kepada dia, anak, kalau keyakinan kelas kita, buku panjang itu benar tidak? Ketika kita membuat itu sendiri, dia akan menjawab, tidak Bu. Oke, buku panjang tidak benar. Sekarang maumu buku panjang sesuai tidak dengan keyakinan dirimu? Tidak Bu. Mengapa tidak sesuai? Karena kotor Bu, akan cacingan Bu, akan begini Bu, akan begini. Akan dijawabnya dengan argumen yang dia benar. Oke. Itu menurutmu. Sekarang bagaimana supaya kuku ini akan selalu kamu potong? Saya akan begini Bu. Selalu kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Jadi makanya tadi harus kita buat keyakinan kelas dulu. Berhubungan dengan segitiga restitusi yang Bu Santi sampaikan, bahwa ada yang pertama itu segitiga yang di bawah dasar sekali itu adalah validasi stabilitas identitas tadi. Benar tidak kuku kotor? Tidak. Itu artinya dia sudah tahu kuku kotor itu tidak benar. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Sekarang kalau kuku kotor bagaimana? Validasi tindakan salah, segitiga naik. Kemudian ada segitiga turun, keyakinan kelas hubungkan. Sekarang kalau kuku kotor bagaimana? Kata Bu Tila tadi, benar tidak tindakan saya? Menurut saya benar. Mengapa? Bu Tila menyediakan cipit buku sambil bertanya latar belakangnya, mengapa sih kok anak ini terus yang ditanyakan. Mungkin dari jawaban anak itu kita tahu, Pak, mungkin saja dia tidak punya cipit buku dulu. Nah, kita tahu dasar SD 2 ini banyak sekali anak broken home, kami Bapak Ibu. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita bertanya kepada anak, kenapa tidak potong kuku? Mungkin tidak punya cipit buku Bu. Kenapa tidak punya cipit buku? Orang tuanya entah kemana. Ada yang ke Malaysia, ada yang sudah cerai, ada yang bapaknya nggak pernah melihat dia. Bahkan kita sering ada anak kelas 1 Bapak Ibu sekolah tidak memakai celana dalam. Kita temukan di sini, sedih sekali. Tidak memakai celana dalam. Ternyata dia tinggal dengan pamannya yang luar biasa galaknya. Mamanya, bapaknya ke Malaysia. Seandainya kita menjadi guru yang ego, tidak mau tahu masalah anak, kukumu panjang, potong sana, tidak kau berdiri. Tanpa kita mau bertukar, nak, kenapa kukumu panjang? Ternyata nggak punya cipit kuku. Kenapa kok itu kan murah? Tidak ada mama, tidak ada papa, bayangkan.
Kalau kita menjadi guru yang mati rasa, apatis, tidak mau melihat apa masalah anak. Jadi menurut saya tindakan Bu Tila sudah benar. Tapi sekali lagi kita mencoba hubungkan dengan keyakinan keras. Kemudian dari situ tadi bisa saya jawab bagaimana menimbulkan disiplin diri intensif tadi. Kita yakinkan kepada dia bahwa apapun yang dia lakukan punya tanggung jawab yang harus dia perbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Dari dalam dirinya, dari motivasi dirinya bahwa menganggap dirinya ini berharga. Misal dari contoh foto kuku. Menganggap dirimu berharga, coba kamu bayangkan jari ini yang kotor. Kamu kan anak yang luar biasa ya nak. Kamu sehat lahir batin. Bayangkan kamu makan dengan jari yang kotor. Apa yang kamu masukkan di dalam mulut? Kan kotor. Artinya dia tidak menghargai dirinya yang luar biasa sempurna di mata kita itu, memasukkan segala sesuatunya dengan yang tidak baik tadi. Jadi kalau kamu menganggap dirimu luar biasa hebat, lakukan juga sesuatu yang hebat. Jadikan dirimu hebat, apapun yang kamu lakukan hebat, insya Allah akan menjadi anak-anak hebat. Tadi posisi kita satu, belajarlah untuk mengerti siswa. Tanyalah apa masalah mereka. Siswa itu datang dengan satu masalah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di rumah. Terutama SD 2 ini yang luar biasa. Kalau saya tanya satu persatu, luar biasa lah. Ternyata kalau mau nangis ya nangis di depan kelas. Luar biasa masalah kami di SD 2 nampaknya begitu megah, tapi masalah siswa itu masalah kami yang kompleks menurut saya. SD 2 mungkin semoga tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu yang penyelesaiannya memang harus dari hati. Di SD 2 ini memang harus dari hati. Tidak bisa kita menjadi guru yang itu. Insya Allah kita akan menjadi guru yang terbaik menurut versi diri kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Jadi menambahkan sedikit, hal seperti itu tadi di SD 2 kata Ibu pernah terjadi, di SD 15 juga sama. Nah, latar belakang di SD Negeri 15 mungkin sama dengan SD 2. Saya juga menemukan murid sudah kelas 6 punya panjang hitam, dia sendirilah Bu. Besok saya tanya, udah dipotong kuku Bang? Belum Bu. Terus hari Senin lah Bu, saya nanya hari Jumat. Saat hari Senin seperti itu juga. Ngapa kamu tidak potong kuku Bang? Lupa Bu. Jadi yang kamu lakukan pada saat hari Sabtu dan Minggu main kelayang Bu. Dari pagi sampai sore, iya Bu. Malam, Bu, Quran boleh potong kuku malam. Nah, dengan kita belajar tentang budaya positif ini, kalau dulu mungkin saya akan marah, ngomel, manas, saya lihat pemanas. Nah, tetapi karena belajar tentang budaya positif ini, saya meredam emosi. Saya belajar untuk tidak marah. Nah, juga disampaikan seperti Bu Linda katakan, bahwa potong kuku itu adalah sesuatu yang baik untuk dirimu, bertanggung jawablah tentang kebersihan terhadap dirimu. Nah, kemudian lanjut lagi, kuku kan sudah dipotong di sekolah. Nih, untuk pakai gunting jalan di sini, pakai langsung potong. Seminggu lagi kan panjang, kukunya tuh hitam, main apa nggak tahu lah, pokoknya hitam panjang. Seminggu kemudian kukumu panjang lagi Bang, anak itulah Bu. Iya Bu. Makmu mana? Pergi Malaysia Bu, dengan bapak, adik di bawah. Kemudian kamu tinggal dengan siapa? Dengan nenek. Nah, kalau kita mengetahui latar belakang anak, kita akan memaklumi mengapa anak tersebut seperti itu. Kemudian, kapan mau potong kuku nak? Abang ke sana juga saya nyebutnya. Besok lah Bu. Iya. Dan besok ternyata alhamdulillah dia memotong kukunya. Bu, yo. Oh, alhamdulillah hebat, mantap abang. Nah, dengan pujian seperti itu, anak-anak akan termotivasi terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari kita berubah untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian. Selanjutnya, apa? Ya, sampaikan. Terima kasih.
ternyata tanpa kita sadari apa yang kita lakukan sudah melaksanakan segitiga institusi tanpa kita sadari. Oke, baiklah, terkait pertanyaan Ibu Agus, bahwa motivasi ini ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri tanpa mengharap pujian, imbalan atau apapun dari orang lain. Sedangkan ekstrinsik adalah timbul karena ingin adanya sesuatu dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk menurut saya. Kedua motivasi ini adalah sejalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dilaksanakan. Nah, terkait pertanyaan Ibu Agus, memberikan kata-kata pujian, itu adalah motivasi. Kalau saya pribadi sendiri, saya senang memberi kalimat-kalimat pujian kepada anak didik saya. Harapannya adalah agar mereka bisa termotivasi mulai dari dalam dirinya sendiri, mulai dari intrinsik dulu, dari ekstrinsik dulu. Dengan harapan ya mereka bisa menjadikan itu semua adalah menjadi motivasi intrinsik bagi mereka sendiri. Harapannya seperti itu. Dan mereka pun senang walaupun kelas 6 kita beri mantap, tepuk hebat, senang mereka tanpa diberi sesuatu hadiah. Itulah pengalaman dari saya. Terima kasih Bu Agus. Mungkin cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mega. Bu Mega adalah penjawab terakhir yang untuk menutup sesi tanya jawab ini. Baiklah, sebelum kita menuju ke penutup acara terakhir, dapat saya simpulkan dari kelima pemaparan ini, yaitu yang pertama tentang restitusi tadi Bapak Ibu. Restitusi bisa kita tanamkan mulai sekarang. Kita sudah mendengar masukan-masukan dari teman kita, biarpun ini seminar untuk teman-teman kita CGP, tapi kalau saya dengar dan saya simak di sini adalah motivasi untuk bagaimana cara kita merubah pribadi kita seorang pendidik yang dulunya mungkin dalam mendidik dengan ego, tapi sekarang didiklah peserta didik kita dengan hati. Nah, dari kesimpulan ini yaitu restitusi, di mana kita memberikan pengganti, hukuman pengganti yang berupa tindakan positif untuk peserta didik dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat untuk menerapkan kedisiplinan. Adapun 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk membentuk kedisiplinan pada peserta didik kita, yaitu yang pertama dengan membuat segitiga restitusi, yaitu restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menyamakan keyakinan. Nah, dari yang ketiga yaitu adalah dari contoh yang sudah disampaikan oleh Bu Tila, itu saya mendapat seperti ini. Berarti peserta didikku sudah kehilangan 2 poin tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan dan budaya. Nah, berarti peserta didik kita ini belum memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, khususnya yang ada di SD2. Semoga nanti 5 kebutuhan itu kita sebagai pendidik dapat menciptakannya dan menjadikan peserta didik kita peserta didik yang hebat, yang dapat menjadi manusia yang memiliki pribadi yang baik di dalam masyarakat. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia itu: 1 bertahan hidup, 2 cinta dan kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Adapun 5 posisi kontrol bagi seorang pendidik: yang 1 hubungan penghukum, yang kedua membuat orang lain merasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah berada di dalam posisi yang kelima, yaitu sebagai posisi manajer, karena ini adalah posisi yang terbaik bagaimana kita membentuk karakter peserta didik kita yang ada di sekolah. Nah, budaya positif ini sendiri memiliki
tujuan, di mana tujuannya yaitu adalah membangun karakter peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya peserta didik kita bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 8, kreatif. Untuk membuat budaya positif ini kita lakukan melalui 2 cara, yaitu cara keyakinan melalui sekolah dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah di sini adalah kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Sedangkan kesepakatan atau keyakinan kelas bisa kita sepakati dengan siswa dan guru. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan kelima. Guru penggerak ini, guru yang hebat ini yang bisa memotivasi kita, bisa merubah kita sebagai teman sejawatnya untuk menjadi yang lebih baik. Kita sekarang beri aplaus dulu untuk kelima. Terima kasih atas ilmu yang Bapak Ibu telah sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kami yang mungkin selama ini tidak berpikir murid itu bersalah dari siapa, orang anak bersalah dari siapa, berarti bagaimana cara kita mendidik dan mengubah karakter peserta didik. Nah, selanjutnya kegiatan penutup ini kami persilakan untuk Bapak Pantri, astagfirullah, Pantri Haryanto untuk memberikan pesan dan pesannya untuk menutup acara seminar ini. Kepada Bapak Pantri, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya di ujung kegiatan kita ini dipercayai untuk memberi pesan dan kesan atau kesan dan pesan. Jadi pesan selama mengikuti seminar saya merasa terbantu sekali sama ibu-ibu hebat. Karena apa? Hidup dalam diskusi, ada yang tersampaikan juga, ada yang dapat, kemudian semangatnya juga dapat. Dan mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan calon guru penggerak angkatan 5 Indonesia dan angkatan 1 di Indonesia. Jadi pesan yang saya sampaikan, kalau saya lihat banyak sekali guru-guru muda, guru-guru yang siap akan bergerak ke depannya. Jadi sekarang kan ada informasi bahwa angkatan 8 itu sudah buka. Ya Bu ya. Silakan dilihat di SIM PKB. Silakan Bapak Ibu datang. Pesan saya, jadilah diri kita sendiri yang apa adanya, bukan ada apanya. Jadi Bapak Ibu tadi bisa melihat kami 5 orang ini dengan berbagai macam karakter. Mungkin itu yang menjadi penilaian dari struktur. Jadi pesan saya begitu, menulis, menjawab soal esai, janganlah melebih-lebihkan. Ya, apa adanya saya bilang, janganlah ada apanya. Nanti akan sinkron di wawancara. Jadi Bu, jangan berbohong, itulah kita, inilah diri kita keluarkan. Nah, Ibu ya. Ya, saya informasikan juga, kami di angkatan 5 kemarin pendaftar itu 105.000 guru se-Indonesia. Jadi yang diterima itu yang dinyatakan mengikuti pendidikan itu sebanyak 8.000 guru, ya. 8.000 guru. Di Singkawang ini 25 orang dan 11 orang guru SD di angkatan 5. Jadi sekarang informasi ada pembukaan 20.000 guru se-Indonesia ya, di angkatan 8, 9, dan 10. Itu kesempatan baik. Yang jelas guru penggerak itu kita banyak mendapatkan ilmu di sana. Jadi yang nggak tahu dari tahu, kita bisa sharing-sharing sama kawan-kawan gitu ya. Jadi pesan saya, silakan daftar lalu, silakan daftar. Terima kasih atas kesempatan semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau saya ada salah selama pemaparan rekan-rekan saya, ada yang salah-salah kata dalam menjawab hasil diskusi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara.
Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.